Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Anda sudah mempelajari definisi fungsi dan jenis-jenis fungsi. Sebenarnya definisi fungsi sudah Anda pelajari di SMP. Saya hanya mengingatkan kembali supaya Anda mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Silakan sebelum melanjutkan video ini, kalau Anda belum melakukan evaluasi 1, silakan Anda ikut evaluasi terlebih dahulu untuk penilaian yang pertama. Hari ini akan saya lanjutkan bagaimana jenis-jenis fungsi yang ketiga. Kemarin yang di video kedua sempat terputus karena hanya waktunya terbatas, jadi hanya saya jelaskan 2 jenis saja. Hari ini saya akan jelaskan jenis yang ketiga, yaitu fungsi rasional. Ya, fungsi rasional. Oke. Jadi fungsi itu bisa kita tuliskan dengan fx, berarti fungsi terhadap x, dan gx bebas ya, hx boleh. Nah, fungsi rasional, rasional ini Anda sudah pelajari juga di semester 1. Jadi bentuknya adalah bentuk pecahan. Jadi bentuknya seperti ini, fx sama per gx. Ini Anda harus tahu bahwa fx per gx syaratnya apa? Gx tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Nah, ini adalah syarat. Syarat supaya dia tetap menjadi fungsi. Oke, saya kasih contoh satu supaya Anda paham. Misal saya punya 2x plus 3 per 5x min 2. Baik. Sekarang bagaimana penyelesaian dari fungsi rasional ini? Berapakah domainnya supaya fungsi ini memenuhi ya? Dalam pecahan Anda harus ingat bahwa kita tidak boleh membagi dengan 0 karena ini tidak terdefinisi ya. Nah, ingat definisi fungsi. Definisi fungsi itu harus memiliki pasangan semuanya. Jadi setiap domain harus punya pasangan. Jadi ini misalnya contoh, berarti yang menjadi pengaruhnya di sini adalah penyebut. Pembilangnya berapapun tidak menjadi masalah. Jadi yang menjadi peran di sini adalah penyebutnya. Berarti 5x min 2 ini tidak sama dengan 0. Sehingga 5x tidak sama dengan 2. Berarti x tidak sama dengan 2 per 5. Oke, ini adalah domainnya. Ya, tapi nulisnya tidak boleh seperti ini saja. Jadi domain dari fx, gx tadi itu adalah x, di mana x-nya tidak sama dengan 2 per 5. Dan x-nya elemen bilangan real. Atau dengan kata lain, x-nya itu semuanya boleh, berapapun boleh. Cuma jangan sampai 2 per 5. Beda dengan fungsi linier dan kuadrat kemarin. Ketika kita substitusikan berapapun, dia pasti punya nilai atau punya penyelesaian atau punya hasil. Nah, kalau ini Anda masukkan 2 per 5, nanti dia menyebabkan tidak punya hasil. Coba 2x plus 3 per 5x min 2. Atas kita tidak peduli berapapun ya, pasti dia ada hasilnya. Tapi bawah ya, penyebutnya 5 x-nya diganti berapa tadi? 2 per 5. 2 per 5 min 2 ya. 5 dibagi 5 habis 1 ya. Berarti tinggal 2 dikurangi 2. Nah, ini menyebabkan 2x plus 3 per 0 ya. Nah, pembagi dengan 0 ini yang tidak dibolehkan. Kenapa? Karena dia tidak memiliki penyelesaian. Saya kasih contoh yang lebih sederhana ya. Contoh saya punya 2 per 3x min 9. Berapakah domain yang memenuhi? Apakah semua x? Tentu kalau bentuknya rasional pasti ada yang tidak memenuhi. Supaya dia tetap menjadi fungsi, kita cegah dengan tadi, apa syaratnya? Yaitu gx-nya atau penyebutnya itu tidak sama dengan 0. Berarti 3x min 9 tidak sama dengan 0. Berarti 3x tidak sama dengan 9.
X tidak sama dengan 9 dibagi 3, sehingga X-nya tidak sama dengan 3. Nah, ini berarti dari fungsi ini ya, fx sama dengan 2 per 3x min 9, maka x-nya tidak boleh sama dengan 3. Atau bisa kita tulis HP-nya atau himpunan penyelesaiannya itu x, di mana x-nya tidak sama dengan 3 dan x-nya tidak sama dengan 3 ya. X-nya elemen bilangan real. X-nya berapapun boleh. Pokoknya jangan 3. Kenapa? Kalau kita substitusi 3 di sini, maka 3 kali 3 9, 9 kurangi 9 0. Maka nanti kalau kita gambar diagram panah, 3 ini misalkan X-nya tidak punya pasangan ya. Padahal kemarin Anda harus ingat definisi fungsi, domain harus punya pasangan, yaitu tepat satu pasangan. Tidak boleh double, tidak boleh tidak punya. Bisa dipahami ya. Itu saja untuk fungsi rasional. Jadi Anda harus pahami definisi itu. Jadi penyebutnya di tidak sama dengan kan 0. Bisa dipahami? Baik, selanjutnya kita belajar nilai fungsi. Ya. Nilai fungsi. Oke. Bagaimana kita menentukan nilai fungsi? Fx kita pakai fungsi linear saja, 2x plus 3. Ya, nilai fungsi Anda di SMP sudah, ketika x sama dengan 1, maka x-nya disubstitusi 1. Berarti f1 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 3. Berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ini nilai fungsi ya. X sama dengan min 2. Berarti f min 2 sama dengan 2 dikali min 2 ditambah 3. Berarti dia jadinya min 4 ditambah 3. Berarti dia negatif 1. Bisa dipahami ya. Sehingga nanti kalau kita buat pasangan berurutan, Anda bisa pasangkan yaitu berapa? 1,5. Nah, ini kan domainnya 1. Ini domainnya, ini range-nya atau daerah hasilnya ya. Kalau negatif 2 dia hasilnya tadi negatif 1. Nah, ini namanya pasangan berurutan ya. Kalau dibuat diagram panah ya diagram panah. Kalau dibuat diagram kartesius ya dipasangkan. Bisa ya nilai fungsi. Saya kira ini sudah di SMP ya. Selanjutnya operasi fungsi ya. Operasi secara umum yang Anda ketahui, tambah, kurang, kali, dan bagi ya. Nanti di fungsi akan ada tambahan, yaitu komposisi ya dan fungsi inverse ya. Nanti dua ini akan saya jelaskan di video selanjutnya atau di pertemuan minggu depan. Untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, caranya sama seperti Anda belajar di bangku SMP. Saya ingatkan kembali, misalkan saya punya fx ditambah gx ya, berarti itu bisa kita tulis nanti f plus g x. Nah, gitu saja ya. Begitu juga fx dikurangi gx berarti f min gx. Saya langsung kasih contoh. Misal saya punya fx 3x kuadrat min 5x plus 1 ya. Gx nya adalah 2x min 5 ya. Oke, sekarang coba kita cari f plus g dan f min g x. Kemudian f plus g 3. Nah, nanti kita gabungkan dengan nilai fungsi. Kemudian f min g 2, negatif 2 ya. Baik, pertama kita cari f plus g dulu. Nah, berarti dia f plus g ini sama dengan fx ditambah gx ya.
Kita jumlah seperti biasa. 3x kuadrat min 5x plus 1 ditambah 2x min 5. Ya. Ingat, penjumlahan kita jumlahkan yang suku sejenis. Artinya variabelnya harus sama. Nah, ini variabel sendiri x kuadrat, ya. Kemudian ini variabel x nanti dijumlahkan dengan variabel x yang sejenis. Kemudian konstanta dijumlahkan dengan konstanta, ya. Ini terkait dengan aljabar. Berarti 3x kuadrat tidak ada pasangannya, berarti turun. Ya. Nah, ini min 5x plus 2x. Berarti dia adalah min 3x. Kemudian yang selanjutnya plus 1 min 5. Berarti dia adalah min 4. Ya. Sudah selesai dijumlahkan semua. Berarti F plus G inilah hasilnya. Ya. Nah, sekarang langsung kita soal yang ketiga, Bus. Bisa ini. Yang ditanyakan F plus G 3. Berarti ini kan tadi F plus GX. Ya, jadi F plus GX tadi sama dengan 3x kuadrat min 3x min 4. Berarti kalau yang ditanya F plus G 3, maka x-nya diganti 3. Berarti 3 dikali 3 kuadrat min 3 dikali 3 min 4, ya. 3 dikali 3 kuadrat 9, ya. 3 dikali 3 9 dikurangi 4. 3 dikali 9 20. 7 dikurangi berapa ini? Min 9 min 4 negatif 13. Berarti 27 dikurangi 13 adalah 14. Inilah hasil dari F plus G 3. Ya, ini namanya nilai fungsi tadi yang saya jelaskan di sebelumnya. Ya, jadi ini kombinasi antara operasi fungsi dan nilai fungsi. Yang F min G silakan Anda coba. Yang F min G2 juga silakan Anda coba di buku catatan Anda. Silakan Anda catat dengan rapi video-video yang sudah saya berikan. Nanti pada waktunya akan saya minta untuk dikumpulkan, ya. Jadi supaya Anda tidak menumpuk pekerjaan, silahkan dicicil dari minggu ke minggu. Jangan sampai Anda langsung numpuk di belakang, ya, nanti Anda akan kelabakan sendiri. Mungkin itu saja anak-anakku semuanya. Nanti yang perkalian akan langsung saya berikan soal untuk Anda. Perkalian sama, ya, dan pembagian sama. Oke, nanti supaya Anda tidak bingung saya beri contoh sedikit. Misal ini soal yang kedua, tadi soal yang pertama, ya. Ini fx sama dengan x kuadrat plus 3x plus 1, ya. Gx-nya dia adalah x plus 1 misalkan, ya. Ini saya ganti 2, berarti yang ini G. Dah, sekarang saya ganti soalnya, kalau tadi penjumlahan pengurangan, sekarang perkalian. Bagaimana FGX? Nah, ini FGX berarti artinya Fx dikali Gx. Yang kedua F per Gx. Selanjutnya F kali G min 1, ya. Selanjutnya F dibagi G2. Oke, yang pertama Fx dikali Gx. Berarti kita tulis dulu nih, ya, biar nggak bingung. Jadi Fgx ini artinya Fx dikali Gx. Berarti Fx-nya adalah x kuadrat plus 3x plus 2, ya. Dikali, nah, jangan lupa ini digurung x plus 1. Nah, ingat, ini kalau perkalian berlaku sifat distributif, ya. Jangan lupa ini dikalikan 1 per 1. X kuadrat dikali x berarti x pangkat 3, ya. X kuadrat dikali 1 berarti plus x kuadrat. Sudah dikalikan semua. Sekarang ganti ini. 3x dikali x berarti 3x kuadrat.
Bisa dipahami? Selanjutnya 3x dikali 1 berarti 3x ya. Kemudian yang terakhir 2 dikali x berarti 2x. Yang selanjutnya 2 dikali 1 berarti 2. Bisa dipahami? Kita jumlahkan seperti tadi yang sejenis ya. Ini sejenis, ini sejenis. Berarti kita jumlahkan. Yang tidak ada pasangannya turun saja ya. X kuadrat tambah 3x kuadrat berarti dia 4x kuadrat. 3x ditambah 2x berarti 5x ya, plus 2. Dah, inilah hasil kalinya ya. Nanti yang ini Fg-1 silakan Anda selesaikan. Tinggal mengganti x-nya dengan negatif 1. Bagaimana yang f per g ya? Yang f per g sama. Yang f per gx sama. Berarti dia artinya fx dibagi gx ya. Oke. Yang tadi fx-nya berapa? X kuadrat plus 3x plus 2. Gx-nya x plus 1. Coba kita lihat. Kalau memang yang atas tidak bisa difaktorkan, berarti tetap saja seperti itu. Tetap seperti ini sudah. Jawabannya sudah tetap tidak bisa diapa-apakan lagi. Tapi kalau bisa difaktorkan, maka kita coba ya. Coba difaktorkan. X kuadrat plus 3x plus 1 plus 2. Berarti kalau dikali 2, berarti berapa dia? Kalau dikali 2, kalau dijumlah 3. Berarti 2 dengan 1. Berarti positif 2, positif 1. Ya, pemfaktoran. Anda sudah harus bisa. Per x plus 1. Nah, ini kan perkalian semua ini. Nah, ini boleh dicoret. Sehingga hasilnya tinggal x plus 2. Bisa dipahami? Silakan yang f per g 2 tinggal diganti x-nya. Mungkin itu saja anak-anakku semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar. Tetap jalankan protokol kesehatan. Sayangi diri Anda sendiri, keluarga Anda di rumah. Dan jangan lupa terus berdoa. Mudah-mudahan semua ini segera berakhir dan kita dapat bertemu seperti sedia kala. Walaupun kita belum pernah ketemu, ya, tapi tentu saja kita merindukan suasana di kelas. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya Anda kerjakan evaluasi 1, yaitu evaluasi tentang materi yang kemarin. Kerjakan Google Form-nya. Jangan sampai terlambat. Nanti kalau terlambat ada pengurangan nilai. Dan saya ingatkan, tolong semua video dicatat dengan rapi. Jangan mencatat apa yang saya tulis, tapi tolong dirangkum yang rapi. Ya, nanti yang rapi nanti akan saya beri nilai tambah. Silahkan disiapkan. Jangan nunggu akhir atau jangan nunggu diberi tugas. Dicicil dikit-dikit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.